beberapa bagian. Yang pertama adalah pekerjaan lapis pondasi. Jadi sesuai dengan lapisannya di perkerasan lentur, itu yang kita kerjakan adalah pekerjaan lapis pondasi. Pekerjaan lapis pondasi itu terdiri dari pondasi agregat, jalan tanpa penutup aspal, kemudian pondasi semen tanah, beton semen pondasi bawah, dan agregat dengan CTB, semen trade base gitu. Jadi kita pekerjaan dulu kita lakukan adalah pekerjaan lapis pondasi. Kemudian tadi yang pertama kita bahas dulu adalah lapis pondasi agregat. Jadi pada pekerjaan lapis pondasi agregat ini itu pekerjaan awal, mulai dari penghamparan, pembasahan, pemadatan gitu ya. Mulai dari awal dulu lapis paling bawah. Kemudian ada pemisahan campuran, pengayakan, kemudian pencampuran, dan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau yang tadi selanjutnya adalah penghamparan, proses penghamparan. Jadi proses penghamparan LPA ini bagaimana bahwa semua kerusakan pada perkerasan atau bahu jalan yang lama harus ini adalah kondisi, ada di beberapa kondisi ya. Kalau kondisinya ini ada perkerasan lama terus kita ulang penghamparannya, maka semua kerusakan pada perkerasan itu harus diperbaiki lebih dulu. Maka itu yang akan dijadikan penghamparan agregat yang awal. Nah, kemudian lokasi ini harus dipersiapkan 100 meter ke depan dari rencana akhir lokasi penghamparan. Jadi untuk mempersiapkan, metodenya adalah untuk mempersiapkan kendaraan yang akan lewat. Jika kendaraan tersebut adalah aktif, masih dilewati, maka disiapkan paling sedikit 100 meter ke depan untuk tempat penghamparan, tempat alat berat yang akan digunakan, maka dipersiapkan kurang lebih 100, paling sedikit itu adalah 100 minimalnya. Nah, pada lapis LPA ini tidak boleh terlalu basah atau terlalu kering, dan perkerasan, kalau menggunakan perkerasan lama dan tidak rusak, maka harus diberikan alur gitu ya. Kemudian tebal padatnya tidak boleh lebih dari 20 cm, kecuali ada ketetapan lain. Itu adalah LPA. Kalau penghamparan LPA. Setelah dihampar, maka dilakukan pemadatan. Pemadatan LPA, lapis pondasi agregat. Kalau dipadatkan pada saat proses pemadatan, maka kadar air dari bahan ini, kadar airnya itu adalah 3% sampai dengan 1%. Jadi di tanah itu kita juga memperhitungkan air yang ada di tanah. Ya, air yang ada di tanah itu kita juga memperhatikan. Kemudian yang dimaksudkan dengan kadar air LPA itu adalah kadar air dari materialnya, kadar air dari agregatnya itu dalam rentang 3% sampai dengan 1% kadar airnya. Nah, penggilasan menggunakan alat berat ini dimulai dari sepanjang tepi dan bergerak dari arah sumbu jalan dalam. Sumbu jalan dalam arah yang memanjang. Jadi arahnya itu memanjang di arah sumbu jalannya. Itu ya. Kalau dengan bagian super elevasi, masih ingat ya super elevasi. Jadi pastikan ada beda tinggi, ada beda elevasi yang paling tinggi yaitu di super elevasi pada tikungan, maka pelaksanaannya dimulai dari bagian yang terendah baru yang tertinggi. Gitu ya. Jadi kalau tidak bisa dijangkau dengan alat mesin penggilasnya, maka bisa menggunakan timbris mekanis atau alat pemadat lainnya banyak. Ini untuk pengujian LPA-nya, jadi untuk 1000 meter persegi itu perlu dilakukan pengujian indeks plastis, gradasi partikel, dan pengujian kering maksimum.
Ini untuk pengujian agregat, ya. Jadi untuk 100 meter persegi agregat yang akan dihamparkan, maka dilakukan pengujiannya itu 5 pengujian. Jadi untuk mendapatkan kondisi agregatnya ini sudah sesuai spesifikasi atau belum pada saat sebelum dihamparkan. Kemudian pengujian CBR. Pengujian CBR ini kan kalian pernah lakukan di lab. Nanti ada CBR lapangan dan ada CBR laboratorium. Itu untuk proses pengujian apakah sudah sesuai. Nanti diambil bagaimana cara mengambilnya antara CBR lapangan dan CBR di laboratorium. Yang digunakan yang mana gitu ya. Maka yang dipakai itu biasanya adalah CBR di lab untuk menyesuaikan pengujiannya. Nah, pada saat pengujian ini dilakukan di seluruh kedalaman lokasi rentangnya kurang dari 200 meter untuk pengujian CBR tanahnya. Karena CBR ini penting sebagai pondasi awal karena dia daya dukung tanah. Jika CBR tidak memenuhi atau jenis tanahnya tidak memenuhi, maka perlu dilakukan treatment khusus pada lapis pondasi sebelum ada penghamparan di LPA-nya. Kalau ini adalah pengukuran dan pembayaran, jadi lapis pondasi ini dipadatkan di tempat dan diterima dalam satuan meter persegi. Kemudian dibayarkan pada harga satuan kontrak dan lain sebagainya. Nanti kalian mungkin di metode pelaksanaan konstruksi sudah dijelaskan ya. Ini uraian pengukurannya, jadi ukurannya tetap meter persegi ya untuk semua material. Ini adalah dimensi untuk lapis pondasi kelas B, lapis agregat kelas B ini digunakan sebagian untuk lapis pondasi bawah. Toleransinya adalah plus 0% sampai dengan plus 0 cm sampai minus 2 cm. Ini adalah untuk bahan lapis pondasinya, disesuaikan dengan bahan lapis pondasinya. Ini semua materi ini itu sumbernya adalah Panduan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan tahun 2010. Jadi metode pelaksanaannya ini sudah ada di Panduan Pelaksanaan Jalan dan Jembatan 2010. Untuk perkerasan aspal, jadi untuk perkerasan aspal, ini ada prime coat dan track coat. Ini untuk pelapisan paling atas, untuk lapis aspalnya. Kemudian ada burtu dan burda. Yang ketiga ada campuran aspal panas, ada campuran aspal dingin, ada lapis penetrasi makadam, dan pemeliharaan laburan aspal. Jadi ada pekerjaan aspal. Pekerjaannya dibagi menjadi 2, lapis pondasi dan lapis perkerasan aspal. Itu adalah pelaksanaan perkerasan lentur yang paling sering ditemui. Nah, apa itu prime coat dan track coat? Prime coat ini adalah lapisan yang dihamparkan di atas permukaan yang bukan beraspal. Dengan lapis pondasi dengan agregatnya kelas A yang dilapisi oleh hot mix. Jadi langsung oleh hot mix. Nah, kalau track coat itu adalah lapisan yang dihampar di atas permukaan aspal. Jadi ada beton aspal, kita hamparkan lapis resap namanya, itu adalah track coat. Oke, ini yang sudah ada permukaan aspalnya untuk membuat aspal tersebut jauh lebih nyaman dilewati. Jadi biasanya ini disemprotkan ya untuk prime coat dan track coat ini tuh pelaksanaannya menggunakan kendaraan berat gitu. Kemudian dia disemprotkan di bawahnya. Ya, nah bisa dilakukan percobaan di lapangan jika pelaksanaannya tidak disemprotkan, itu harus dibersihkan dulu menggunakan. Jadi jalannya ini harus bersih.
Jadi sebelum dilakukan penyemprotan prime coat dan track coat itu lahannya harus dibersihkan lebih dulu. Bersih dari segala debu dan lain sebagainya. Karena sifat prime coat dan track coat ini adalah mengikat sebagai bahan ikat. Sebagai dia harus menempel di lapis permukaan yang sudah bersih dari segala debu, segala kotoran apapun, tidak boleh ada yang menempel karena dia sifatnya mengikat. Gitu. Ini detailnya pelaksanaan prime coat dan track coat nanti kalian bisa baca. Jadi setelah dibersihkan, kalau masih belum bersih disikat kaku, tidak boleh pada saat hujan pelaksanaannya. Gitu. Ya, jadi harus bersih dan tidak boleh hujan karena suhunya gampang turun. Aspal ini penghamparan sifat aspal ya, kalau sebelum dihamparkan di lapangan, itu menggunakan aspalnya itu ditutup dulu dengan terpal. Jadi dari ACP, ACP itu adalah batching plan-nya aspal. Sebelum kita bawa ke lapangan untuk dihampar, kita tutup dengan aspal, kita tutup dengan terpal. Kalau beton kan dia ada sifat untuk diputarnya supaya beton tersebut tidak mengering dan mutu betonnya tidak turun. Sama seperti aspal. Aspal pun yang dijaga adalah suhu aspalnya. Suhu aspal tidak boleh turun pada saat beton aspal ini dikirim untuk dihamparkan. Maka pekerjaan persiapan di lapangan itu diperlukan. Juga dengan prime coat dan track coat gitu ya. Jadi hubungannya aspal ini sangat rentan terhadap suhu. Maka tidak boleh di kondisi yang lembab atau hujan. Ini adalah takaran prime coat dan track coat gitu ya. Jadi kalau prime coat ini biasanya itu menggunakan aspal karosen. Kalau track coat itu biasanya aspal cair, emulsi atau aspal emulsi yang diencerkan. Biasanya materialnya itu. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa harus memenuhi suhunya. Suhu ini tidak boleh turun dari ketentuannya, plus minus. Jadi itu kenapa ada 110 plus minus 10%. Jadi boleh turunnya itu kurang lebih 10 derajat Celcius. Kurang lebih begitu ya. Jadi 110 plus minus 10 derajat Celcius. 70 plus minus 10 derajat Celcius. Kurang lebih begitu. Gitu ya. Kemudian ini adalah peralatan yang digunakan. Jadi ada penyapu mekanis atau kompresor, mesin penyemprot aspal. Jadi ada seperti kendaraan gitu, mobil yang di bawahnya ada dia pakai mesin penyemprot aspal. Itu untuk biasanya track coat dan prime coat itu tadi. Ada juga aspal yang sudah dipanaskan di tempat. Itulah mengapa prime coat dan track coat itu dipanaskan di tempat untuk menjaga suhunya tadi, plus minusnya supaya tetap terukur. Termometer, taknometer ini untuk kecepatan putaran, meteran, tongkat celup, termometer, dan pengukur kecepatan. Biasanya ini disesuaikan dengan tebal prime coat dan track coat-nya. Kalau ini adalah aspal distributor gitu ya, ini alatnya namanya aspal distributor. Jadi ini untuk kendaraan dengan ban angin dan berisinya dia membawa aspal di dalam tangkinya untuk pemanasan, pemompaan dan penyemprotan. Ini bentuknya biasanya begini. Ini yang digunakan untuk menyemprotkan prime coat dan track coat.
Kemudian yang selanjutnya adalah lapis penetrasi. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal-awal bahwa ada yang namanya penetrasi makadam. Kita ada yang dinamakan untuk penetrasi. Untuk mengukur apa penetrasi itu? Penetrasi itu untuk mengukur apa? Daya dukung tanah bukan, Bu? Bukan dong. Daya dukung tanah kan CBR. Penetrasi. Penetrasi aspal itu untuk apa? Penetrasi tanah untuk apa? Tekanan udara. Pengujian kepadatan bukan, Bu? Pengujian? Kepadatan tanah. Kan ada penetrasi. Masih ingat nggak penetrasi itu cara ngukurnya pakai apa? Pakai jarum ya, Bu ya? Oh, betul. Terus diapakan? Ditusuk, Bu. Terus nanti dilihat suhunya, Bu ya? Bukan. Jadi penetrasi ini aspal kita cairkan, dimasukkan ke dalam cawan, dimasukkan ke dalam air. Kita ukur pakai jarum, kita detikkan berapa dia tebalnya. Jadi ini untuk mengukur kepadatan aspalnya, sifatnya. Gitu ya. Maka yang diukur adalah 60/70. Itu yang kita lihat di jarum penetrasi. Ya, itu penetrasi yang sudah saya jelaskan di awal-awal. Masih ingat kan? Dulu di awal-awal saya menjelaskan tentang aspal dan cara menguji pengujian aspalnya. Oke. Ini adalah bahan-bahan penetrasi makadam. Jadi ada batu, batu pokok, batu kunci. Ini bahannya biasanya yang digunakan. Kemudian ini pelaksanaan untuk penetrasi makadam. Jadi permukaan yang akan dilapis itu dibersihkan dari kotoran ya, sama kayak tadi. Kemudian jalan ini yang tidak beraspal ini disiram dulu dengan prime coat. Kemudian dipanaskan dan dicampur dengan kurang lebih 20% minyak tanah. Kalau penetrasi aspal tadi itu ada di lab. Kalau yang dimasukkan dengan penetrasi makadam itu yang ada di lapangan. Gitu ya. Nah, penyebaran batunya, batu pokok itu kurang lebih adalah 6 cm kalau yang lepas, kalau yang padat 5 cm. Pada kedua belah sisi ini dipasang mal supaya sesuai dengan ukurannya gitu ya, sesuai dengan dimensinya, maka kita pakai mal. Bahannya bisa kayu dan besi gitu. Dan kemudian dipadatkan dengan 3 wheel roller. Jadi ada kalian pernah lihat ya, ada kendaraan berat 3 wheel roller, bukan yang 1 wheel, tapi yang 3 wheel roller. Ini untuk penetrasi makadam. Gitu, kemudian dipanaskan aspal dengan penetrasi 60/70. Nah, ini yang kita uji di lab. Penetrasi aspal 60/70 yang sudah diuji dulu di lab. Sebentar ya. Oke, setelahnya maka aspal disiram dalam keadaan panas. Jadi aspal ini ingat ya, aspal ini tidak boleh turun jauh suhunya. Karena aspal sangat berhubungan erat dengan suhu. Dia gampang sekali untuk mengeras kalau aspal itu aspal emulsi. Nah, permukaannya kemudian disiram lagi untuk yang kedua, setelah itu kering. Nah,
dibersihkan lagi kalau masih ada batu-batu yang lepas. Maka setelah itu dilapisi lagi dengan aspal yang namanya seal coat gitu. Nah, kemudian barulah batu split disebar secukupnya dan digilas lagi, dipadatkan lagi gitu. Sehingga kurang lebih setebalnya itu kurang lebih 1 cm. Nah, kalau perkerasan japat itu merupakan jalan yang perkerasan yang difungsikan dengan segera untuk persyaratan minimum agar bebas dari kerusakan akibat pengaruh air. Jadi sebenarnya perusakan jalan agregat padat tahan cuaca ini yang dibutuhkan pekerjaan yang perkerasan yang dibutuhkan dalam waktu cepat. Biasanya digunakan untuk lapis tambahan, kekerasan lapis tambahan. Ya, untuk overlay jalan-jalan yang rusak gitu. Biasanya kita menggunakan ini gitu. Nah, bahannya bahannya ada bahan non organis ya, atau indeks plastisitasnya itu kurang dari 50%. Nah, bahan penutupnya ada kerikil, puru, pasir tanah, tanah berbutir kasar, kemudian CBR-nya lebih dari atau sama dengan 10%. Indeks plastisitas untuk bahan penutupnya juga lebih dari 10%. Ini memang jarang dipakai kalau tidak kita kualitasnya sangat tinggi, gitu ya. Ini alat-alat yang digunakan ada bulldozer, ada motor grader untuk membentuk profilnya, jalan, kemudian untuk shovel loader, ini untuk sumber bahan, jadi untuk mengangkat bahan, kemudian alat pemadat, dump truck, pompa air yang ada di lapangan, kurang lebih begitu. Ini pelaksanaannya. Maka lebar bahan jalan ini diusahakan minimum 7 meter, karena satu lajur itu lebar badan jalannya untuk satu lajur diasumsikan 3,5. Maka kalau 2 lajur itu minimalnya adalah 7 meter. Kalau untuk fungsi-fungsi jalan yang tertentu, contohnya arteri primer kelas 1 bisa menjadi 4,5 gitu ya. Oke, untuk kemiringan melintang, ini hubungannya dengan hasil perencanaan geometrik. Ya, kemiringan melintang ini 4%, dan untuk jalan datar ini kelandaiannya kurang dari 6%. Kalau untuk tanjakan itu lebih dari 6%, untuk tanjakan curam kelandaiannya lebih dari 10%. Ini hubungannya dengan geometrik jalannya. Oke, ini kalau lebih begitu, maka menggunakan bahan penutup yang bersudut. Jadi bahan penutupnya itu membentuk sudut. Oke, yang paling penting yang perlu diperhatikan itu adalah ketebalan lapis hamparan plus minus adalah 15 cm, kemudian kadar airnya dan jumlah lintasan alat pemadat. Jadi tidak boleh ada alur yang memanjang pada saat pelaksanaan perkerasannya. Jadi alurnya tidak boleh memanjang. Oke. Ini hubungannya nanti dengan gesekan antara kendaraan dan perkerasan gitu. Gesekan bannya, ban kendaraannya. Nah, faktor-faktor penyebab kerusakan perkerasan secara dini, ini secara umum, faktor penyebab kerusakan perkerasan ini adalah penggunaan aspal dengan nilai penetrasi yang rendah, maka kita perlu uji. Maka kenapa jalan tersebut sering rusak? Kita bisa hitung, kita bisa cari jenis-jenis kerusakan jalannya apa, maka kita lakukan perbaikan perkerasan. Nah, faktor penyebab kerusakan perkerasan itu salah satunya adalah penetrasinya yang rendah. Kadar aspalnya kurang dari jumlah seharusnya, jadi ditilap gitu, umpamanya dikorupsi gitu.
Nah, kemudian aspal temperaturnya pada saat mixing di plan, di ACP, ini terlalu rendah, maka daya ikatnya tidak sesuai dengan spesifikasi. Atau temperatur pemadatan terlalu rendah atau terlalu tinggi, itu juga tidak boleh. Materialnya tidak bersih. Material untuk perkerasan itu harus bersih dari segala kotoran. Kemudian perbedaan kualitas material. Jadi perbedaan kualitas material pada saat pencampuran itu kualitas materialnya tidak boleh berbeda. Kalau menggunakan grade A, semuanya grade A di masing-masing lapisan. Nah, menggunakan batu kerikil bulat, bukan batu pecah. Kenapa? Kalau batu pecah itu daya ikatnya lebih kuat. Kalau batu kerikil bulat ini tidak terlalu kuat untuk daya ikatnya dan jumlah lintasan kurang. Kurang lebih inilah faktor-faktor penyebab kerusakan perkerasan secara dini. Kenapa sih jalan tersebut sering rusak gitu? Salah satunya ini, bukan salah satu, salah beberapanya begini. Ada juga adalah yang melewati kendaraan. Pertumbuhan kendaraannya tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga tebal perkerasan yang direncanakan sudah tidak sesuai. Gitu. Kemudian curah hujan yang tinggi. Aspal ketika dia pencampurannya, kalau pencampurannya ini sudah sesuai, kita kan sudah ada yang namanya faktor regional, memperhitungkan faktor regional. Nah, kalau faktor regional ini tiba-tiba dia ada namanya bencana alam atau tiba-tiba curah hujan, debit hujannya menjadi lebih tinggi dari perencanaan dan melewati bebannya melebihi dari yang disyaratkan, maka jalan tersebut menjadi gampang berlubang. Saluran drainase jalan itu juga perlu diperhatikan. Karena saluran drainase jika tidak diperhatikan dengan baik, maka debit air itu menggenang di jalan. Dia tidak bisa tersalurkan di saluran drainase di samping kanan kiri perkerasan jalan tersebut. Kerusakan jalan pun juga bisa terjadi, ada berbagai macam jenis kerusakan jalan. Salah satunya karena suhu udara, suhu kita yang tinggi, karena kita negara tropis, akibat gesekan kendaraan, rem, roda kendaraan dan aspal pada saat proses pengereman kendaraan, maka ini bisa adanya terjadinya gelombang di jalan tersebut. Itu karena apa? Kondisi lingkungan suhu yang tinggi, kemudian pengereman kendaraan yang melebihi tonase yang disyaratkan. Itu juga menyebabkan kerusakan jalan. Itu ada materinya sendiri. Kerusakan jalan itu banyak sekali jenisnya, penanganannya. Untuk kerusakan jalan aspal atau jalan rigid, kaku, itu berbeda lagi penanganannya. Kurang lebih begitu ya. Jadi kita sudah bahas setengah semester ini tentang aspal, tentang aspal, pengujian aspalnya, kemudian faktor-faktor perencanaan jalannya, dan sudah belajar mendesain perkerasan jalannya untuk yang lentur. Itu yang akan dikeluarkan semuanya di UTS. Ya, perhitungannya kurang lebih yang dua yang sudah kalian latihkan, untuk yang sudah kalian kumpulkan. Nanti ujiannya kurang lebih itu. Waktunya maksimal 100 menit ya untuk UTS. Ini untuk UTS ada yang disampaikan, ada yang ditanyakan, ada yang bingung, silahkan. Tidak ada? Semua aman? Semua sudah bisa? Tidak ada pertanyaan? Ibu, nanti untuk UTS itu jadinya yang 2 soal latihan kemarin, Bu. Iya. Tergantung mood saya, Deng. Mau yang salah satu atau keduanya atau ditambah. Tapi nggak akan jauh dari itu. Oke, Bu.
Ada lagi selain pertanyaan untuk UTS? Nggak ada. Waktunya 100 Belum, Bu. menit. Pakai NIM pasti kalau perhitungan. Gimana? Tadi siapa Belum yang- ada pertanyaan, Bu, maksudnya. Mm-mm. Oke, semua sudah absen? Sudah ya. Tidak ada pertanyaan. Soalnya semua sudah paham latihannya. Sudah ya. Oke, semua sudah absen. Nafila sudah didokumentasikan? Sudah, Ibu. Oke, nanti dimasukkan ke BA ya, Nafila ya, minta tolong. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita ketemu di UTS. Langsung? Bener ya? Nggak ada yang ditanyakan, bener ya? Oke, lulus semua ya, berarti ya, udah bisa ya, apapun yang dikeluarkan